Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Tabita. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Baik, kalau kelas 7 kita sudah belajar tentang bagaimana menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Dan hari ini kita akan masuk dalam bab pertama dari buku seni budaya, yaitu menggambar model. Menggambar model ini adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Lalu objek gambar model ini bisa apa aja ya Bu? Seperti yang kita pelajari kelas 7, yaitu bisa menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Bedanya hanya kita bukan meniru gambar lagi, tapi kita meniru model aslinya. Lalu ketika kita sudah menemukan model, maka model itu akan kita susun sesuai sama komposisi, proporsi, keseimbangan, dan juga kesatuan yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Sebelum masuk dalam menggambar modelnya, Ibu mau mengingatkan sesuatu hal, yaitu ini. Nah, di sini ada gambar bola yang terkena cahaya. Bisa kalian lihat ya, bola yang terkena cahaya. Nah, di kelas 7 kita sudah belajar bagaimana mengarsir terang, sedang, hingga gelap. Benar? Nah, saat menggambar model, mengatur unsur pencahayaan itu sangat penting. Karena apa? Karena akan memberikan kesan ruang pada model, sehingga gambar terlihat seperti 3 dimensi. Lihat ya, ini bola. Bola ini berasal dari lingkaran saja. Kemudian karena kita bisa mengarsirnya terang, sedang, dan gelap, kita bisa melihat dia bentuknya seperti bola. Itulah mengapa jangan pernah lelah untuk belajar mengarsir, ya. Karena yang dengan terbiasanya kalian mengatur sedang, terang maupun gelap, itu akan sangat mempengaruhi hasil dari menggambar model kalian di bab ini. Oke, makanya Ibu mengajak kalian untuk mengenal arsiran itu di kelas 7. Sebelum kalian melupakan arsiran ini, maka ayo kita lanjutkan lagi mengarsir, dan Ibu percaya kalian bisa mengarsir lebih baik lagi dari kelas 7. Oke, jangan pernah bilang, "Bu, kelas 7 kan sudah belajar, bosen Bu." No. Ketika kalian sudah belajar, jangan pernah berhenti belajar, ya. Berarti tingkatkan, itu yang paling penting. Baik, sekarang kita masuk dalam prinsip menggambar model. Jadi kita sudah belajar tentang komposisi. Masih ingat apa itu komposisi? Oke, komposisi merupakan cara kita mengatur atau menyusun objek gambar, warna, jenis, maupun latar belakang gambar. Oke, kita sudah kenal komposisi itu ada 2 di kelas 7 ya. Ibu sudah kenalkan 2, yaitu simetris dan asimetris. Jadi yang ketiga, Ibu mau kasih tahu yang ketiga sekarang, yaitu komposisi sentral. Ini ya contohnya, komposisi sentral. Jadi komposisi sentral ini, lihat, bisa lihat di sini, pusat perhatian bendanya atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Oke, sentral di tengah-tengah, ingat. Nah, penempatan model ini diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Oke, selain itu penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Kita bisa lihat ya, di sini ada lingkaran. Kemudian di tengahnya juga ada lingkaran besar. Kemudian ukuran si 4 lingkaran itu seimbang. Oke. Yang paling penting adalah ingat kalau komposisi sentral adalah pusat perhatiannya itu di tengah. Jadi bagian yang menonjol atau bagian yang besar di sana itu letakkanlah di tengah supaya dia masuk dalam komposisi sentral. Oke. Sekarang Ibu mau memperkenalkan prinsip yang kedua, yaitu proporsi. Sedikit banyak kita sudah mendengar di kelas 7, tetapi belum
mendalami ya. Jadi kita mau masuk dalam proporsi. Proporsi ini merupakan perbandingan ukuran keserasian yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Nah, Ibu kasih juga tim gambarnya di sini. Di sini kita bisa lihat ada 3 benda di situ ya. Yang pertama apa? Ada kendi. Lalu ada gelas. Ada juga apel. Jadi apabila sebuah benda atau sebuah barang atau sebuah objeknya itu pada kenyataannya dia berukuran besar di antara barang-barang yang lain, atau jika dibandingkan dengan barang-barang lain, maka ketika kita menggambarnya di kertas, itu pun harus menggambar sesuai dengan perbandingan mereka. Oke, berarti yang paling besar itu adalah kendi, karena pada nyatanya kendi memang lebih besar daripada gelas, benar? Seperti teko pasti lebih besar daripada gelas. Jadi si kendi lebih besar, yang sedang ada juga si gelas, kemudian apel sedikit lebih kecil lagi. Nah, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pandang menjadi model kita yang sudah kita susun itu, bagaimana caranya itu terlihat begitu mirip di gambaran kita. Berarti ketika kita sudah tahu ukurannya, tadi proporsi, letakkanlah benda, jangan yang kecilnya di belakang. Coba nih, misalnya di sini ada, misalnya di gambar ini tekonya atau kendinya di paling depan. Kemudian di belakangnya sedikit itu gelas, di belakangnya lagi apel. Apakah gelas sama apelnya kelihatan? Tidak ya, karena tertutup oleh kendi. Nah, jadi ketika kita sudah belajar komposisi dan proporsi, kita harus mengerti bagaimana menyusun, kemudian melihat perbandingan ukurannya. Oke, jadi inilah contoh gambar yang baik ya, ketika kalian nanti menyusun model. Oke, prinsip kedua itu tadi. Lalu prinsip yang ketiga adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Oke, jadi keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala atau membuat garis bantu di kertas gambar kalian. Kemudian memberi efek perspektif dan juga sudut pandang menggambar. Dengan begitu, maka kita akan peroleh keseimbangan. Oke, Ibu mau kasih gambarnya dulu. Cip. Nah, di sini ada gambar 3 benda ya. 3 benda dan juga ada 2 buah-buahan di sana ya. Jadi, menurut kalian apakah ini seimbang? Ya, benar, ini seimbang karena kita bisa lihat ya, di sini ada teko, lalu ada tempat buah di sana, kemudian di tengah-tengahnya ada ya teko dari kaca seperti itu. Lalu mereka disusun sejajar. Walaupun teko sama tempat buah ini adalah jenis benda yang berbeda ya, tetapi kita bisa lihat adanya keseimbangan mulai dari tingginya. Walaupun lebarnya beda, tapi tingginya dan kita susun dengan baik, maka terlihat ada keseimbangan di sebelah sana. Keseimbangan ini supaya gambar kita tidak terkesan berat di satu sisi atau ringan di sisi lain. Oke, jadi sebelum menggambar, menyusun benda atau model gambar kita itu sangat penting, ya. Jadi keseimbangan ini gunakanlah ketika kalian menyusun model gambar kalian. Lalu yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan ini adalah keserasian dalam mengatur objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, memiliki kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Baik, hari ini kita sudah belajar sebagian dari bab ini. Dari menggambar model, kita juga sudah tahu 4 prinsip dalam menggambar model. Yang pertama, kita coba ingat lagi.
2, 3, dan 4. Oke, pinter ya. Sudah tahu keempat hal ini, sudah mengerti hal ini. Ibu mau cek dulu apakah kalian benar-benar paham melalui latihan yang ingin ibu buat. Jadi latihan kalian adalah silahkan kalian cari objek gambar, mau itu dari tumbuhan, mau itu alam benda, boleh ya. Objek yang sungguhan ya. Jadi silahkan kalian mengambil misalnya gelas di rumah kalian, atau buku, atau buah-buahan, kalian susunlah dengan mematuhi 4 hal tadi. Kemudian setelah susunannya menurut kalian sudah bagus, bahkan sampai latar belakangnya sudah bagus, kalian boleh anggap ini sebagai gambar kalian ya. Kalian boleh anggap bahwa ini adalah objek yang akan kalian gambar. Jadi jangan terlalu susah-susah dan ribet-ribet ya. Saran ibu begitu. Tapi kalian belum diminta menggambar. Oke, berarti ya, ibu hanya meminta kalian menyusun tadi, mematuhi 4 prinsip tadi, dan juga memfotonya, memotretnya dengan HP kalian. Oke, difoto, kemudian dikirim di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.